Ya sumbernya itu salah satunya ya kan, ya dari yang sudah ada di sistem ya, dimana kekayaannya ini ya ada di Bank Dunia gitu loh, karena Bank Dunia ini yang milik Nusantara gitu loh ya, dimana 126 mata uang ya itu yang menjamin ya aset Nusantara ini gitu loh ya, asetnya Bocah Angon ini gitu, termasuk 153 obligasi Insun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Mas Dewi Larasati dan masih bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Kang Raga hari ini tambah sehat? Puji mana, sehat segar. Sehat segar, tentunya tambah banyak rezekinya. Amin. Tambah ganteng, tangga Puji muda, puji mana, amin. Dan pemirsa setia channel Prabu Ratu, tak lupa kami juga mendoakan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat, berseri, bahagia, dan tambah banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kang Prabu, sesuai dengan janji kita di tayangan sebelumnya, kita akan mendalami pembahasan tentang tokoh akhir zaman dan khususnya Bocah Angon, ya kan Kang Prabu? Siap. Bocah Angon. Di tayangan kemarin Kang Prabu menyampaikan tentang program-program Bocah Angon telah diakui dan diketahui oleh PBB, WHO, IMF, dan organisasi internasional lainnya. Yang jadi pertanyaan saya adalah Kang Prabu, yaitu pertama, sejak kapan dunia internasional mengetahui dan mengakui program-program Bocah Angon? Mangga, silahkan. Organisasi internasional atau organisasi dunia ya, seperti PBB, WHO, IMF ya, terus termasuk juga World Bank, Bank Dunia ya, itu kan termasuk ya bentukan dari Nyimas Enceh bersama suaminya gitu, gitu. Ya. Jadi di tayangan sebelumnya ini kan pernah kita sampaikan ya, kita menyampaikan ya bahwa aset global dunia ya, ini dikuasai oleh pasangan suami istri ya, yaitu Gubernur Jenderal ya, John Henry Van Bloemstein. Siap. Ya. Nah ini kan gubernur VOC ya kan? Atau khususnya di perkebunan. Di perkebunan ya. VOC ini kan perusahaan sebetulnya. Siap. Ya bergerak di bidang perkebunan khususnya. Gitu. Mereka ini menguasai sepertiga bumi, bayangkan. Sepertiga bumi ya, atau Nusantara? Ya. Bumi. Sepertiga bumi. Wow. Sepertiga bumi. Kalau di Nusantara ini ya hampir 100% gitu loh 100%. Ya dikuasain ya oleh mereka gitu loh. Siap. Dan betul-betul itu dimiliki dengan surat yang sah. Iya, ada surat tanahnya gitu. Ya. Nah, aset-aset tanahnya ini kan banyak sekali gitu loh. Tadi kita sebutkan ya, saya sebutkan sepertiga bumi ini merupakan aset dari Hindia Belanda ya, atau VOC ini gitu loh. Nah, kemudian aset tanahnya ini dibuat satu akta ya, diaktakan ya, dibuat satu kayak sertifikat lah gitu kan. Nah, ini sebagai jaminan ya untuk mencetak uang ya, mata uang dunia ya, mata uang dunia, karena mencetak 126 mata uang negara. Siap. Dari 126 negara. Siap, ya, siap. Dan obligasi sebanyak 153
53 obligasi di setiap negara gitu loh ya. Ya, yang artinya seluruh negara ya, ini ya keuangannya itu dari beliau-beliau ini ya. Jadi dari suaminya ya, John Henry van Bloemstein ya, bersama istrinya Nyimas Siti Aminah atau Nyimas Enceh ini merupakan gitu. Ibu Pertiwi ya. Iya, yang merupakan Ibu Pertiwi, yang disebut Ibu Pertiwi ini sebetulnya ini gitu loh. Mak Enceh tersebut. Iya, Mak Enceh ya. Nyimas Siti Aminah atau Nyimas Osa atau Nyimas Enceh ya, sebutannya itu gitu loh. Ya. Jadi di tayangan sebelumnya juga sudah disebutkan ya. Ini untuk mencetak uang ya, dan mendirikan Bank Dunia ya, termasuk Bank The Fed ya, Bank Federal Reserve ya, atau The Fed ya. Nah, ini di Bank The Fed ini 70% itu sahamnya milik mereka gitu loh ya. Yang artinya ya dunia itu betul-betul menjadi aset mereka. Nah, ya. Kemudian ya, asetnya ini atau surat-suratnya ini dipegang oleh Bocah Angon gitu loh ya. Jangan merupakan keturunannya bukan Kang Prabu? Bocah Angon ini sejarahnya ya, kronologinya ya, itu beliau ini kan dulu pengacara gitu loh. Oh, gitu. Seorang pengacara yang terkenal ya, yang terkenal lah di Jawa Barat gitu, di daerah Bandung gitu kan. Itu dalam menyelesaikan kasus itu luar biasa. Semuanya terselesaikan dengan memuaskan gitu loh. Makanya kemudian diminta untuk mengurus itu gitu loh. Semua surat-suratnya, dokumen-dokumennya itu lengkap ya. Dan ini pekerjaan yang sudah memakan waktu puluhan tahun gitu loh ya. 15 tahun lebih ya? Lebih 15 tahun gitu, 20 tahunan lah 20 ya, tahunan prosesnya ini. Nah, sementara dokumen-dokumen ini kan juga di PBB ada gitu loh. Jadi kalau sejak kapan ya program-program Bocah Angon ini diketahui oleh organisasi dunia ya sejak dahulu kala gitu loh ya kan. Karena memang sudah ada perjanjiannya gitu loh ya. Perjanjiannya itu sudah ada ya, perjanjian untuk kembali ke tanah surga lah istilahnya gitu loh ya, perjanjian tanah ya. Perjanjian tanah ya, untuk mengembalikan tanah surga lah istilahnya seperti setelah itu. 100 tahun lah ya. Setelah 100 tahun. Nah, tepat 100 tahunnya itu kan sebetulnya di tahun 2017. Ya. Tayangan sebelumnya kan sudah kita sampaikan juga. Jadi kalau bicara sejak kapan ya, sekali lagi ya sejak dokumen tersebut ada disimpan oleh mereka, oleh PBB. Dan memang faktanya hanya yang punya hak waris atas jati diri ya Kang Prabu, iya, betul. Yang berhak untuk yang berhak gitu loh. Itu kan yang ngurus juga banyak gitu kan. Banyak ya, termasuk juga beberapa presiden itu juga berusaha untuk mengurus ini, tapi tidak bisa gitu ya, karena memang tidak punya hak gitu loh ya. Kang Prabu. Bukan hak waris darah, bukan Kang Prabu ya. Betul. Tapi hak jati diri. Baik, jadi sangat jelas ya untuk sejak kapan mengetahuinya itu sangat jelas sekali, dan menurut saya itu suatu hal yang sangat real, nyata, logis Kang Prabu ya. Iya, PBB menyimpan data-datanya, dokumen-dokumennya itu lengkap ada di mereka gitu loh. Jadi udah makanya sesuai. mereka ya tahu persis gitu loh. Ternyata pemiliknya dari Nusantara. Gitu. Baik, siap. Jadi sudah paham ya pemirsa, kan banyak ini simpang siur dan hal-hal yang berkaitan dengan ini, maka Kang Prabu sudah menjelaskan dengan sangat jelas dan sangat logis. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Kang Prabu. Siap. Histori atau kronologinya seorang Bocah Angon menjadi pemilik aset dunia, apakah ada dokumen atau data yang otentik? Mohon dijelaskan kembali Kang Prabu, mangga silakan. Barusan juga tadi udah disebutkan. Iya. Ya, jadi atas dasar ya beliau itu memang dipasrai untuk mengurus itu gitu loh ya. Dokumen-dokumennya tuh lengkap sekali, dan saya pernah melihat sendiri gitu loh ya. Itu tuh banyak banget dokumen-dokumennya gitu loh ya. Jadi ya sejak
ya, mengurus aset dunia ini, aset global ini ya, aset milik Enceh dan suaminya ini ya, beliau sebagai pemilik aset dunia ya, karena tidak ada yang bisa mengurus memang gitu loh walaupun ya. ada istilahnya saudara tapi tidak bisa mengurus, Tidak bisa gitu loh karena ya. bukan termasuk ahli waris. Bukan Langsung ya. anaknya kan Iya. nggak punya anak ya beliau. Ada punya, cuma memang di situ tidak menentukan ahli waris gitu loh. Jadi ahli warisnya itu tanpa nama. Tanpa nama, Tanpa sudah nama. disiapkan semesta Iya, berarti. iya, tanpa Siap, siap. nama gitu loh. Siap, siap. Jadi memang ya merupakan kekayaan jati diri sejati. Jati diri sejati. Jadi sang pemilik jati diri sejati inilah yang kemudian bisa memiliki aset global ini gitu loh Nah, ya. perjuangan luar biasa. Iya, Sobat perjuangannya luar biasa Dan sekali, mandiri. puluhan tahun gitu loh. Mm-mm. Dan ini betul-betul mandiri, Mandiri. yang sebelumnya itu memang pemerintah sama sekali tidak tidak mau tahu lah tidak ya. mau tahu, tidak ikut campur tangan, Ya. apalagi mendanai, Enggak. ya, sama sekali tidak. Dan Ya. beliau juga nggak Ya. meminta-minta kan. Iya, betul-betul mandiri. gitu loh, Mandiri. ya. Dan sudah Sampai- ter-ACC ya Prabu ya. Ya, sampai dengan detik ini ya kan prosesnya itu sudah masuklah ke pemerintah ya kan. Ya, itu betul-betul mandiri, dilakukan secara mandiri. Ya. Jadi pemirsa, kemarin juga ada yang tanya, apakah Indonesia mampu nggak punya hutang? Jadi ini jawaban langsung dari Kang Prabu. Iya. Ini sinyalnya sudah jelas sekali berarti Kang Prabu ya. Ya, jelas. Hanya Ya. hanya tinggal Ya, ini mempersiapkan. ya ini sumber yang dari asetnya Nyimas Enceh ini. Hanya satu sumber yang belum satu lainnya ya. sumbernya. Sumber-sumber lainnya kan banyak. Banyak, itu hanya sampel, Iya, katakan salah sampel. satu sumber lah ya. Salah satu sumber. Sumber-sumber lainnya tuh banyak gitu Banyak. loh, ya kan. Makanya yang perlu disiapkan itu adalah wadahnya dulu ya. Ini sumber yang ada di sebuah sistem lah ya. Iya. Ada di sebuah sistem dan sistemnya sudah berjalan gitu loh. Ya, siap. Kang Prabu, yang selanjutnya nih pertanyaannya ya, sumber dananya dari mana untuk mewujudkan kemakmuran dunia khususnya di negara kita ini, Kang Prabu? Iya, ya sumbernya itu salah satunya ya kan, ya dari yang sudah ada di sistem ya, di mana kekayaannya ini ya ada di Bank Dunia gitu loh, karena Bank Dunia ini ya milik Nusantara gitu loh ya, di mana 126 mata uang ya itu yang menjamin ya aset Nusantara ini gitu loh ya, asetnya Bocah Angon ini gitu. Termasuk 153 obligasi ya. Wow. Ya. Nah, ini milik Nusantara semua gitu loh. Dasarnya Nusantara juga kaya raya, mewah, megah, makmur dong, Kang Megah, Prabu. mewah dan harus itu terjadi. Harus kualat kalau nggak gitu, Kang Prabu ya. Dan ini yang mau dikelola ini baru royaltinya gitu loh. Royaltinya Ya, dari royaltinya itu kan besar ya, Dan merinding selama disco. 100 tahun gitu loh ya. besar sekali, udah nggak bisa Selama ngitung. 100 tahun itu dikelola ya oleh The Fed ya, yang dikelola oleh keluarga Rothschild dan Rockefeller gitu loh ya. Wow. Mereka udah menikmati Udah menikmati gantian Nusantara ya. ya. Kasihan loh. Jadi sumber masyarakat. dananya salah satunya itu ya. Siap. Kemudian sumber-sumber yang lainnya itu ya dari kekayaan alam ya, Iya. juga dari aset-aset kerajaan Iya. yang disimpan secara misteri Iya, ya, betul. di gudang-gudang gaib lah ya. Iya. Ya, artinya yang dijaga oleh kekuatan gaib. Iya. Ini kan banyak ya, aset-aset kerajaan gitu loh ya. Itu ya. Nah, kemudian dari kekayaan alam juga banyak juga. iya. Ini sumber-sumbernya nggak usah Banyak khawatir, sekali. banyak sekali ya. Sekarang nggak terlihat karena Iya. masih jiwanya pada terpinggir. Iya, yang terpenting bagaimana ya Nusantara ini kembali dulu jati dirinya. Siap, gitu betul, ya. sepakat. Karena percuma juga kalau kekayaan alam ini kembali ya, kekayaannya ini kembali tapi jati dirinya belum terbentuk, ya percuma, tetap akan terjajah gitu loh ya kan. Karena mentalnya ini masih mental
jongos gitu loh rata-rata gitu kan. Nah, mental rajanya ini harus betul-betul kembali dulu gitu loh. Siap. Minimalnya ya 10%-nya lah ya, 10% atau berapalah ya, para pemimpinnya lah terutamanya gitu kan, yang akan mengatur dan mengendalikan kekayaan ini gitu loh ya. Makanya kalau dipimpin oleh orang-orang yang mentalnya mental kere ya kan, mental jongos ya percuma gitu loh ya, tetap akan seperti ini ya Dan kan? rasanya sudah nggak laku deh Kang Prabu yang Iya. seperti itu. Makanya kita lihat ya alamnya ini semakin keras untuk penataannya gitu. Betul, Kang Prabu. betul ya. Ya bersyukur juga kita punya pemimpin, punya presiden Bapak Prabowo yang Betul. betul-betul sangat tegas ya, Betul ya memang yang sudah memang disiapkan disiap. oleh semesta ya untuk melakukan bersih-bersih lah, mengembalikan kewibawaan ya, Walaupun- kewibawaan bangsa. betul. Walaupun masih saja banyak yang tidak puas, tapi kalau kita menuntut kepuasan ya aku rasa mereka-mereka nggak akan pernah puas Kang Iya, Prabu. ya itu mereka yang nggak puas ini saya perhatikan Iya. memang ya mereka yang punya mental jongos, mental kere gitu kan, Betul. ya masih mengandalkan kekuatan asing gitu loh ya. Betul, karena mereka ya antek lah ya, antek-antek memikirkan asing. itu memang yang kuat itu bukan negara kita itu sudah kayak dilemahkan gitu, kayak dikeredilkan gitu Betul. Prabu. Dan kita nggak mau lah seperti itu. Baik, ini adalah pertanyaan yang terakhir Kang Prabu ya. Ya. Nah, untuk menjadi seorang bocah Angon yang notabene merupakan perwujudan dari guru sejati atau Tuhan Yang Maha Esa, tentunya juga ada dasarnya Kang Prabu. Ya. Mohon dijelaskan. Iya, dasarnya ini bisa dibilang merupakan takdir ya. Takdir. Jelas kalau bukan takdir rasanya nggak mungkin gitu Nggak loh, mungkin. ya. Tapi memang sudah kehendak dari Rabbul Alamin itu Betul. sendiri Betul. ya kan, yang perlu untuk mewujudkan jati dirinya gitu kan, Betul. ya mewujudkan dirinya ya, ya masa ya mewujudkan dirinya ini ya tentunya mewujudkan dalam wujud jati diri manusia kan, nggak mungkin menjadi wujud-wujud yang lainnya Iya. gitu loh, karena Jadi manusialah wujud jati diri yang sempurna Di gitu antara loh, yang kan. lainnya. Siap. Dan itu hak ya, hak beliau sang Rabbul Alamin ya, sang guru sejati atau sang Tuhan Yang Maha Esa yang berkehendak dalam hal ini menjadi seorang manusia gitu loh Ya, kan? haknya Ya. beliau lah, haknya Ya. Tuhan Jadi suka-suka. saya rasa ini sejak lahir ya, Sejak lahir. sejak lahir memang itu rohnya itu memang sudah merupakan roh yang betul-betul unggul ya, unggul di atas segalanya gitu loh ya kan, yang paling istimewa ya. Jadi berbeda dengan kita gitu loh, Ya. roh jati dirinya gitu loh, rohaninya gitu loh, jati dirinya itu sudah betul-betul memang berbeda sejak lahir gitu loh. Walaupun dalam perjalanannya mungkin tidak disadari, karena Ya. untuk kesadarannya kan tetap ya step by step, Step by gitu step. loh ya kan. Jadi menyadari ada kekuatan yang luar biasa dalam dirinya ini sudah dewasa gitu loh ya. Iya, Sudah betul. dewasa ya sejak 25 tahun yang lalu lah ya. Sejak 25 Itu tahun pun yang lalu masih itu baru juga sadar. kayak perlu kayak klarifikasi benar nggak sampai benar-benar bulat ya Kang Prabu. Betul Perjalanan lah. sekali. Iya. Iya. Ya Jadi- seperti Kang Prabu juga langsung mempunyai perjalanan. Iya, jadi proses kesadarannya itu memang step by step Siap. gitu loh ya. Yang sering saya sampaikan bahwa kesadaran jati diri manusia saat ini ya mayoritas ini ya masih 5% lah paling gitu kan, tingkat kesadarannya gitu kan. Iya, betul, Nah, betul. begitupun dengan beliaunya ya saya rasa belum mencapai 100% juga ya. Ya kan memang Tetap melalui tahapan proses ya, ya. karena memang kondisinya untuk yang saat ini seperti ini, Iya. artinya beliau lebih unggul daripada Iya yang lain. betul, dan proses pembentukannya itu memang ya betul-betul sangat luar biasa sekali gitu.
ya, pahit getirnya kehidupan, onak dan duri kehidupan, Dan terselesaikan juga. lika-liku kehidupannya Iya. itu betul-betul ya, kalau kita kita rasakan itu betul-betul mengerikan gitu loh, kan, luar biasa sekali gitu loh, Iya, ya. betul. Saya rasa untuk ukuran masyarakat umum atau manusia umum itu tidak kuat gitu loh, ya. Betul, Kang Prabu. Karena tempaan hidupnya itu betul-betul luar biasa sekali gitu Betul, loh, ya. sepakat ya. Wow. Jadi Itu gitu ya. Jadi jelas ya. Dan mungkin ya kita kalau tidak benar-benar mendalami spiritual belum benar-benar mampu untuk melihat itu ya Kang Prabu betul, ya. betul. Jadi ya kita mengalir saja. Kang Prabu sudah banyak memberikan formulanya. Semoga Ya. pemirsa dapat tersentuh hatinya. Iya, Begitu iya, ya, kalau Kang Prabu? kita lihat kisah-kisah perjalanan para rasul, para nabi itu saya perhatikan belum seberapa Betul, jika dibandingkan dengan perjalanan beliau Siap. ya, untuk mencapai ya makom sebagai sang guru sejati atau sang guru bumi gitu loh. Siap, ya. siap Kang Prabu. Wah, luar biasa pembahasan kita malam ini. Semesta seperti mendukung karena sangat sunyi, senyap sekali. Betul, Kang Prabu, betul, ya. betul. Mendengarkan, ikut mendengarkan apa yang Kang Prabu sampaikan. Kang Prabu, hatur nuhun ya untuk malam ini yang sangat luar biasa. Siap, siap, Kita sudahin dulu Kang Prabu. mangga. Nanti lain waktu kita akan bahas lagi. Mungkin masih seputar tokoh akhir zaman. Siap, siap. Sekali lagi hatur nuhun anu kasuhun. Sami-sami hatur nuhun anu kasuhun. Pemirsa, untuk perjumpaan kita pada malam hari ini saya rasa cukup dulu. Lain waktu, lain kesempatan kita akan jumpa lagi dengan pembahasan yang masih seputar tokoh akhir zaman. Hatur nuhun anu kasuhun. Salam segala salam. Insun rahayu balaria waluya asma pangestu hibar pangriksa